Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Elektronika. Kali ini saya akan membuat charger aki 12 volt dari trafo OPS. Di mana trafo ini memang di sini tidak tertulis ampere dan volt ampernya. Sebelumnya tertulis di kotaknya ya teman-teman ya. Ini adalah trafo OPS yang 1200 volt ampere dan 15 ampere. Dan saya sudah menentukan input tegangannya dari PLN nantinya, yakni yang kabel hitam dan kabel kuning. Bisa dicek di video sebelumnya, ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah dioda bridge yang 25 ampere ya, kemudian elko yang 6800 mikrofarad dan 25 volt ya. Kemudian indikator dioda, indikator lampu indikatornya yang LED dan resistor yang 1K. Kemudian untuk mengukur volt ampernya nantinya. Oke, langsung kita coba ya teman-teman ya. Oke, mari kita pasang terlebih dahulu kiproknya ya di outputnya ya. Yang ini adalah kabel output dan ini input. Jadi saya sudah menentukan inputnya adalah yang kuning dan hitam ya. Yang biru tidak usah kita gunakan ya. Kita pasang dulu kiproknya. Oke teman-teman, jadinya seperti ini ya. Terlebih dahulu kita cek dulu arus inputnya sebelum dipasang kiprok. Ini arus input trafo OPS ini adalah 15 volt AC ya. Ini sudah terpasang kiprok atau dioda bridge-nya. Sekarang kita pasang diodanya, elko, maksud saya elko-nya ya teman-teman ya, ke dioda ya. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Di sini terlihat kutub positifnya yang ini, yang ini, yang negatif yang ini teman-teman ya. Jadi kita hubungan langsung sesuai dengan kutub masing-masing ya, positif dan negatif ya. Oke, kita solder dulu ya. Oke, di sini udah terpasang elko ke dioda bridge-nya ya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian kita pasang indikator lampunya dengan menggunakan LED ya. Oke, kita hubungkan kutub positif dengan positif, negatif ke negatif teman-teman ya, pada elko ya. Jadi yang ini adalah kutub negatif, yang ini negatif. Kita hubungkan ke elko-nya. Kemudian kutub yang ini
Oke, sepertinya teman-teman ya. Langsung kita solder dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya, bentuknya seperti ini ya. LED-nya sebagai indikator, elko udah terpasang semua ke diode bridge. Selanjutnya kita pasang satu, saya memakai satu ya, penjepit buaya satu aja yang positif ya, kita hubungkan ke positif elko ya, yang ini teman-teman ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian saya menghubungkan lampu indikator atau pengukur volt ampernya ya. Untuk penjelasannya, pemasangan volt ampernya bisa ditonton di video, ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Yang ini kita hubungkan ke positif ya, kabel yang kuning sama merah ya. Oke, kemudian yang ini kita hubungkan ke negatif elko. Oke teman-teman, sudah terpasang ya. Yang udah terpasang, yang ini dan yang ini udah terpasang ya. Jadi kabel outputnya ada dua ya. Yang ini ke kutub positif aki ya, yang ini. Yang ini yang dari volt ampernya ke negatif aki ya, yang warna merah ini ya. Oke, kita pasang ke akinya ya. Oke, sebelum kita pasang ke aki atau kita charger ke aki, kita hubungkan dulu trafonya ke arus PLN ya. Kita hubungkan dengan sesudah memakai ini ya. Oke, kita hubungkan ya. Oke, ini udah. Oke, ini sudah terhubung ya. Kita hidupkan ya teman-teman ya. Kita hubungkan ke PLN ya. Oke, ini sudah terhubung ke arus PLN, dapat kita lihat ya. Output tegangannya adalah 16 volt ya. Teman-teman, jadi outputnya ada dua ya. Yang ini bisa kita tes. Oke, dapat kita lihat teman-teman ya, ada arusnya ya. Oke, jadi output tegangannya adalah 16,3 volt DC ya. Oke, langsung kita hubungkan ke atau kita cas ke aki 12 volt ya. Oke, ini saya gunakan aki 12 volt. Yang ini, nah kabel yang ini positif
dari elko dihubungkan ke aki yang positif ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kabel yang ini yang dari voltmeter, volt amperemeter, kita hubungkan ke aki yang negatif ya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah terhubung ya. Kalau kita coba, kita cabut arusnya dari arus PLN ya, kabelnya. Ini kabelnya sudah tidak terhubung lagi dengan arus PLN, jadi terlihat di volt ampere. Ini adalah tegangan dari arus baterai. Kemudian kita hubungkan lagi dengan arus PLN. Ini sudah terhubung dengan arus PLN ya teman-teman ya. Jadi dapat dilihat kembali lagi ada proses charging dengan ampernya menyesuaikan ya. Jika baterai sudah mau atau aki sudah mau penuh, ampernya akan turun secara bertahap. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe-nya dan komen di bawah. Terima kasih.